Kamu pernah cerita pernah masuk ke Holy Wing cerita. Oh. Kamu milih hewan apa? Kuda laut. Yang paling ini. Kenapa nggak milih banteng? Oke. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Auli Johan. Dan sekarang saya sudah berada dengan siapa? Halo, aku Aci. Jadi ini susah ya mendapatkan dia. Kemarin Wah. aku itu udah janjian gitu siang 2 kali, nggak bisa, sibuk kelas dia. Dan Mbak, kita itu pertama ketemu di mana ya? SMP. Aduh, iya SMP. SMP. Tapi belum kenal kayaknya SMP ya. Ya, karena saya ansos. Oh gitu. Tapi saya tahu loh SMP. SMP itu suka bareng di ini base anjir. Oh iya kah? Oh. Itu Ya, suka bareng di agak base itu. flashback ya. Terus sekarang kuliah di Di ITB. ITB. Gimana Bandung? Ya, di Bandung. Nggak gimana? Oh, Bandung? gimana? Ya, hampir mirip ya sama daerah asal saya ya. Asalnya dari Cuacanya- mana emang? Dari Temanggung, teman-teman. Ya cuacanya kayak dingin gitu, nggak terlalu panas. Ya hampir mirip lah. Bedanya kota, kalau di asal saya mah agak ya kota juga tapi agak kecil gitu. Itu kan dari segi cuaca, dari segi budaya. Waduh, Gimana tuh? agak kaget ini ya, harga makanan ya kayak lebih pricey gitu. Pricey, Anda orang Temanggung ngomong pricey. Oh, gimana namanya? Agak lebih mahal gitu. Ya, agak lebih mahal. Sebutkan contohnya di Temanggung berapa, di Bandung Misalkan berapa? kalau nasi itu satu porsi nasi itu di sini bisa 2.000-an gitu ya. Kalau di sana tuh 7.000, 6.000. Anjir, 2000 dapat apa Cok di sini Cok? Dapat 2.000 nasi gono 2.000 kenyang anjir. Tolong ya. Tolong, Anda tinggal di Temanggung daerah mana ini? 2000 masih ada yang jualan 200. Masih. Aduh, gimana itu? Masih. Ya. Kalau di sana tuh ya minimal 6.000, 7.000 gitulah dapat satu porsi nasi. Dan nasi aja gitu, belum Nasi apa 6.000 di sana, Cuk? Nggak percaya. Nasi kemarin. Nggak. Nasi apa? putih. 6.000 lu dapat nasi apa? putih doang. Oh, nasi putih doang 6.000. Iya. Menurut aku agak ini sih. Agak kapital. Ya emang apa UMR-nya kan beda. Kan? Iya, Tidak iya, bisa iya. dibandingkan seperti itu. Iya, Di benar. Indonesia dan Amerika juga nggak bisa dibandingkan seperti itu Iya, karena iya, beda pendapatan. Iya. Dari harga, selain harga, budaya pasti shock dong di sana. Paling ini ya, karena saya tuh pengendara motor. Kalau di sini tuh kan orang tuh nggak banyak yang buru-buru. Kalau di sana tuh kayak hampir semua orang buru-buru gitu kan. Kalau naik motor, jadi kayak agak sembarangan gitu loh, kayak tiba-tiba belok atau ya gitulah pokoknya. Apalagi macet. Di Temanggung itu cari macet gak ada. Ya bener sih. Ya tapi kan itu bagian dari budaya juga kan. Coba Pembelaan. yang penonton ke Temanggung coba main, nggak ada Oh, ya. macet serius. Ayo kita ke Temanggung, bisa balapan di sini. Itu yang paling momen ketika misal dari Temanggung ke Bandung nih, wah anjir, kok gini nih, sesok itu gitu. Oh, Itu yang- apa yang paling shock banget? Nggak harus nggak harus terserah negatif bebas. kan. Lebih ke ini sih, aku pertama kali jalan ke Ciwok. Ya, kan biasanya tuh kan kalau mall tuh kan kayak ya udah di satu gedung gitu kan. Nah itu tuh kayak mallnya tuh kayak mall yang santai dan ya konsep mallnya tuh beda gitu kan dari mall yang lain. Nah itu kayak bener-bener wah gila, keren banget gitu. Kalau yang negatif, Aduh, kalau yang negatif langsung kepancing aduh. negatif. Agak gak enak nih. Mungkin cewek ngerokok kayaknya ya. Ya. Kalau di daerah sini kan agak dikit gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, cuma ternyata kalau di sana tuh Gak lebih apa-apa kan banyak gitu aja. kesetaraan sama aja kan, perempuan merokok Iya, juga tidak apa-apa. ini apa namanya, emansipasi. Nah, sama aja sebenarnya. Tapi awalnya aku di sana juga kaget gitu. Wah, anjir. Karena di Temanggung itu paling nakal di Temanggung itu di sana jadi paling alim anjir. Contoh. Contoh. Aku kan dicap nakal di SMA gitu. Iya. Begitu masuk sana mabuk. Oh. Wah, langsung kaget gitu. Saya tidak pernah mabuk gitu. Kayak gitu menurut Anda alim ya? Lumayan sih. Nah, pokoknya Berarti begitu. yang alim apa tuh yang alim? Yang nggak alim ya mabuk-mabuk itu, mabuk-mabuk. Hah, mabuk kan nggak alim. Yang menurut Anda alim di sana tapi tidak alim di sini? Yang menurut saya yang di sana alim, yang di sini nggak alim. Iya benar. Balik bangsat. Iya kan kakak tadi bilang kan menurut yang di sini tuh menurut saya udah nakal tapi di sana tuh paling alim gitu. Oh, ya aku ini. Waduh, beneran. Aku kan di sini nakal waktu SMA kan. Iya. Ya, begitu di sana itu nggak ada apa-apanya gitu. Oh. Kalau dibanding sama anak-anak, lain. terutama anak-anak kota gitu. Di Temanggung itu masih
Di Temanggung coba misal ngerokok di toilet itu udah paling nakal kan, udah paling rebel gitu. Di sana itu waduh, tawuran sampai ada yang meninggal gitu, anak-anak SMA-nya. Anda tidak ini ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya kecerahan Mbak Pring ini. Anda tidak ini ngobrol sama anak-anak SMA di sana. Aduh, jarang ketemu sih sama anak-anak SMA kan. SMA nggak nanya gitu. Wah, nanya ke siapa nih, Kak? Teman-temanmu itu SMA-nya gimana gitu? Oh, ya kebetulan di circle saya itu juga agak bener gitu ya. Jadi nggak bisa dijadikan narasumber gitu. Kamu pernah masuk ke Holy Wings cerita? Oh. Kena juga akhirnya. Aduh, malu banget. Gimana tuh? Jadi waktu itu tuh aku kurang tahu ya Holy Wings tuh apa, jujur. Terus diajak kan sama teman. Nah itu tuh baru pertama kali ke Bandung kayak beberapa hari gitu. Terus temen aku kayak bilang, ayo kita ini nge-cafe gitu. Nah setahu saya kan cafe biasa kan, udah siap-siap gitu. Ternyata itu Holy Wings. Dan kayak aku udah mulai kayak curiga gitu, kenapa kok kayak gini, apakah emang konsepnya kayak bar atau kayak gimana. Dan itu sekalinya masuk mahal kan, berapa sih? Masuk 500.000 atau berapa gitu. Masuk tanpa membeli. Beli Yakult. Aku Kamu beli Yakult ya? Iya, ada Yakult. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di Holy Wings ada Yakult. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, cuma aku nggak tahu kenapa di situ ada Yakult. Itu harganya berapa Yakult Anda? Nggak tahu, saya dibayarkan. Oh, dibayarin. Kalau boleh. Terus berarti waktu masuk Holy Wings itu, wah aku ingin masuk kafe gitu. Holy Wings? Enggak, udah curiga waktu udah di depan Holy Wings-nya. Cuma teman-teman saya tuh kayak nggak ada yang bilang sama sekali kalau kita tuh bakal ke kayak kafe minum bar gitu, kayak nggak ada yang bilang. Jadi kayak curiganya tuh pas udah nyampe kok ada bir, ada alkohol berapa persen, waduh langsung nggak. Dan mau balik juga nggak bisa nih ya kan, pakai mobil. Nggak bisa. Ramean ya? Iya, ramean. Jadi mau nggak mau harus ikut mereka kan. Di sana ngapain? Ya, ngobrol. Apakah bersolawat? Siapa tahu kan. Banyak. Solawat. Enggak sih, ya ngobrol sama teman-teman sih. Tapi jujur yang aku kaget tuh ternyata di sana tuh bukan hanya orang yang kayak berpakaian minim dan kayak gitu, tapi ada juga yang kerudungan gitu. Jadi kayak contohnya kamu. Iya. Tapi maksudnya kayak awal-awal tuh aku kan agak malu nih ya mau masuk. Terus tiba-tiba pas udah sampai dalam tuh ada juga yang kerudungan dan minum gitu ya. Maksudnya kayak mungkin kerudungnya sebagai fashion kali ya, Kak. Bukan. Ya, mungkin dia ini terinfluence sama Timur Tengah, fashion Timur Tengah. Iya, jadi ya gitulah. Ya. Oke. Gitu. Itu kehidupan di Bandung. Sekarang kuliah di ITB semester berapa? Semester 4. Susah nggak kuliah di sana? Aduh, udah kantong mata udah gede banget nih. Ya susah nggak susah, dijalanin aja lah ya, Kak ya. Oke, sebelum masuk ke kuliah susah, kita tarik garis mundur ke SMA. Aduh, jauh. Itu udah kepingin masuk di ITB apa belum sih? Wah, aku ingin di ITB desain itu. Jujur pengen masuk ITB itu masuk kelas 12. Kelas 11 awalnya malah pengen masuk perfilman 4. Kenapa yang memutuskan kamu pengen pindah? Agak maaf ya. Soalnya tadinya kan mau pengen fokus ke film kan. Cuma ternyata pas aku lihat prospek kerja film kan ya seputar di film gitu. Maksudnya kayak ya film gitu. Tapi aku tuh kadang tuh jadi orang tuh pelin-pelan gitu loh. Takutnya tiba-tiba pengen ganti yang lain. Nah, terus pengen mencoba ambil jurusan yang lebih luas aja gitu. Jadi kayak nanti aku bisa film, kalau misalkan nggak bisa film tiba-tiba tuh kayak bisa ada pilihan lain gitu loh. Nah gitu. Oke. Jadi ambil DKV. DKV itu fakultas FSRD. Betul. Nah, itu di FSRD itu jurusannya apa aja emang? Ada 5. Ada DKV sendiri, ada desain produk, interior, kriya, sama seni rupa. Masuknya jalur? Saya, jalur SBMPTN. Itu yang di soal-soalnya sama ya di UTBK itu ya. Tinggal kita masuk keluar nilainya, iya sih? Gimana maksudnya? UTBK kan? Iya, UTBK kan? Soalnya sama gimana? Nggak sama dong. Maksudnya soalnya itu antara yang daftar ITB sama yang daftar. Oh, iya, kalau itu kan namanya juga ujian tertulis berbasis. Oke. Itu kan berarti nasional, masukin portofolio dong. Iya, ada portofolio. Kemarin waktu itu di Twitter ada kasus
portofolio yang katanya bagus banget gitu, tapi nggak keterima di ya bikin thread gitu. Ini gambarku tapi aku nggak keterima. Terus banyak netizen yang ngomong, wah ini gambar bagus kayak gini kok nggak keterima gitu. Nah itu kamu portofolio disuruh apa dan kamu gambar apa? Waktu kok agak gak nyambung ya pertanyaan sama. Ya tadi kan masuk SBM ya kan ngobrol aja. yang nggak keterima itu loh, kok pertanyaannya agak beda gitu. Kalau aku sih dulu tuh disuruh gambar gamsus, gamtuk sama karya terbaik. Apa itu gamsus? Gamsus itu gambar suasana, gamtuk gambar bentuk, dan karya terbaik gambar ngantuk. Oh gitu. Gambar ngantuk. Ya. Itu kamu gambar apa? Kalau gamsus itu kalau nggak salah dulu tuh soalnya suasana anak-anak bermain di lapangan. Jadi kayak harus gambar gimana kalau anak-anak tuh bermain di lapangan gitu. Kalau gamsus. Kalau gamtuk waktu itu disuruh gambar beberapa benda yang udah ditentuin gitu. Misal kayak alat tulis, terus mainan anak-anak gitu. Terus dijadiin jadi satu gambar gitu. Gambar terbaik, gambar yang terserah bebas gitu. Iya, ya waktu itu ini Kak, saya ngajuin wall artnya yang semasa tuh Kak. Udah nggak punya karya lagi, aduh parah banget. Nah, yang sering digaris bawah ini adalah gambar suasana. Kamu suasananya kira-kira kenapa ini bisa diterima gitu? Aduh. Mungkin bisa tanya ke dosen saja ya Kak. Ya, saya juga penasaran tuh. Kelebihanmu itu menurut kamu sendiri itu? Mungkin dari ini ya, main ke ekspresi anak-anaknya, penempatan posisi objek-objeknya gitu, mungkin mempengaruhi sih. Gitu. Kalau gambar bentuk kamu gambar apa? Waktu itu gambar boneka, gambar talenan, apalagi ya? Aduh, lupa. Boneka, talenan, guci, sama satu lagi lupa. 4 benda. Itu kamu pernah nanya nggak sih sama teman-temanmu, kamu dulu waktu SBM gambar apa gitu? Pernah tanya nggak? Apa pernah lihat nonton hasilnya gitu? Kalau dulu sih, kalau angkatan aku itu kan baru masuk grup bareng tuh. Nah, di Line tuh kan ada bisa bikin fitur album tuh kan. Nah, terus kayak semua anak yang bikin portofolio dimasukin ke situ gitu. Kecuali yang mandiri, karena mandiri kan nggak bikin portofolio. Jadi terus dimasukin. Gimana hasilnya itu? Ya, jujur minder sih, kayak wah kok bisa bagus-bagus, kok bisa saya keterima di sini dengan gambar seperti ini gitu. Kayak kok bisa ya gitu. Oke. Tapi itu benar-benar ini ya. Ini nggak sih? Ketat gitu. Enggak. Apa harus bisa gambar nggak sih di sana? Sebenarnya kayak kalau harus bisa tuh enggak. Cuma kalau kamu bisa gambar itu kayak poin plus gitu loh. Kayak sementara yang lain itu belajar gimana ngembangin gambarnya. Kalau kamu belum bisa gambar kan kamu jadi kayak harus belajar gambar dulu. Jadi kayak ketinggalan gitu loh. Gitu. Ya lebih bagus kalau bisa gambar. Cuma kalau misalkan nggak bisa gambar, pede aja dulu, nggak apa-apa. Seperti saya. Jelek banget. Oke. Berarti setelah masuk ITB ya, itu apa yang dipelajari sih di semester awal gitu? Kalau di FSRD ITB sendiri itu awal-awal itu ada tahap persiapan bersama. Nah itu belum masuk ke jurusan dulu tuh. Jadi yang dipelajarin sama semua kan. Nah itu paling seputar nirmana, gambar konstruksi, gambar bentuk, terus apa lagi ya? Ya paling itu. Dasar-dasar itu ya? Iya, dasar-dasar yang semuanya dapat. Terus semakin semester kesini? Oh, itu kan udah masuk jurusan tuh. Ada jurusannya juga? Lah kan sudah masuk DKV Kak. Oh berarti pertama itu FSRD dulu. Iya. General. Tahap persiapan bersama namanya. Terus nanti baru semester 2-3 itu baru masuk ke jurusan. Nah, itu apa yang dipelajari di DKV? Silakan. Kalau di DKV ya paling bingung Kak. Paling kayak seputar tipografi, fotografi gitu-gitu ya, seputar media digital gitu. Selama yang kamu pelajari, coba di ranking. Waduh. 3 yang paling susah. Nomor 3 dulu nih. Nomor 3 yang paling susah. Berarti nomor 1 nanti paling susah banget. Tapi kayak ada ini kan udah 2 semester. Kadang matkulnya agak beda gitu, nggak apa-apa ya. Di compel semua aja ya. Paling susah nomor 3 itu tipografi. Tipografi karena? Susah karena nggak terlalu tertarik sama penataan ya. Tipografi kan seputar tulisan-tulisan gitu kan. Terus kadang tuh kayak bingung gitu antara nyocokin tulisan sama kondimen sama
sama ya ininya apa sih, sama samping-sampingnya gitu kayak susah gitu, agak susah. Iya. Tipografi Susah ya. ya. Bagi Anda yang sering mendownload di DaFont Interfleksi dan susah bikin tipografi ya, susah ya. Iya. Berarti bikin font-font. Tapi belum bikin font sih. Sekarang tuh masih kayak penataan gitu, terus sama milih-milih font gitu. Nah itu milihnya di DaFont juga. Iya bener Sama banget. aja. Kadang juga pakai Canva. Wow. Bocor. Oke. 3, 2. bentar mikir dulu. DKV aplikatif. Nah, nyebelin banget. Apa itu? Itu tuh kayak seputar bikin logo, terus nyobain art style gitu. Kayak sebenarnya nggak susah, cuma tugasnya tuh kadang agak memberatkan gitu. Jadi contohnya apa ya? Contohnya kalau yang dulu, yang waktu itu kan kalau semester 1 ada yang namanya dasar, kalau semester 2 namanya aplikatif. Nah pas dasarnya itu pernah nih bikin kayak, bukan nirmana sih, kayak bikin tekstur gitu. Misal kan kalau daun kan punya tekstur gitu kan. Nah itu tuh digambar. Nah itu 20x20 itu bikin 10 biji dalam waktu 2 minggu. Wow. Sementara itu kan ada tugas yang lain kan. Jadi bener-bener chaos banget waktu itu. Dan harus nyari barang-barangnya juga gitu-gitu kan. Tadi bagus. Sempat disebutkan logo. Itu bikin logo juga? Iya bikin logo. Apa juga? Logo apa? Apa logo pemerintahan yang gambarnya Garuda Pancasila? Kalau tugas aku sih ini, tugasnya tuh kayak dari awal berkesinambungan gitu loh. Kayak pertama disuruh nyari hewan, terus hewannya dibikin beberapa art style gitu kan. Kayak ada yang kartun, ada yang 3 dimensi, ada yang gitu-gitu. Nah, habis setelah hewan itu terpilih, nanti hewan itu dijadiin logo. Nah, logonya itu harus sesuai sama hewannya. Misal hewan kuda laut nih. Kuda laut tuh kayaknya cocoknya buat perusahaan apa. Nah, kita bikin perusahaannya sekalian gitu. Kamu milih hewan apa? Kuda laut. Yang paling ini. Kenapa nggak milih banteng? Aduh. Nanti logonya gampang ya, Kak. Bisa lihat yang merah-merah itu. Ya, takut hilang saya, Kak. Oke. Itu ya, bikin tekstur logo itu yang susah. Nomor 2, DKV aplikatif. Iya, DKV boleh lah, DKV aplikatif atau dasar. Itu bikin logo ada yang pakai Canva nggak? Aduh. Jujur kalau pakai Canva tuh kayak itu loh, kayak yang bikin PPT gitu-gitu. Kalau logo pakai Canva tuh susah kayaknya. Ya gimana caranya? Terus kamu bikin logonya pakai apa? Pakai AI sih paling. Apa AI? Oke. Terus resource-nya pakai FreePik buat. Ya. Aduh. Itu yang kedua. Yang pertama nih. Yang paling susah banget, ilustrasi aplikatif. Ilustrasi aplikatif. Kenapa? Karena basically saya tuh nggak bisa gambar ya, Kak. Waduh. Okay. Terus kayak ilustrasi tuh kayak 100% gambar gitu loh. Terus sekarang juga ada tugas animatik. Nah itu agak chaos gitu. Misalnya kayak bikin beberapa gambar buat banyak frame gitu kan, terus dijadiin satu. Nah itu menurut aku kayak, aduh susah banget kalau digawein gitu. Itu tugasnya itu bikin animasi gitu? Iya, kalau yang animatik, belum animasi. Berarti gerak itu, gambar gerak. Iya, gitu. benar. Itu susah karena kamu nggak bisa ini yang gambar ya? Iya, nggak bisa gambar dan belum belajar yang bisa gerakin gitu. Oke. Masih dalam tahap belajar. Nah, itu paling susah banget ya? Iya. Itu ini nih, dari semuanya sih ya, semuanya aja. Paling parah kamu itu tidur berapa jam gitu? Pernah nggak tidur 3 hari? Enggak bohong. What? Serius 3 hari? Beneran. Itu waktu apa? Waktu UAS. Kalau nggak UTS. Oh UTS. Jadi pernah itu yang DKV itu pernah bikin buku gitu. Terus aku tuh kayak itu sebenarnya lama. Tapi aku tuh kayak ngerjainnya mepet-deadline gitu loh. Nah ternyata nggak keburu. Terus mau nggak mau karena itu UTS ya dikerjain kan. Nah itu tuh kayak bener-bener 3 hari non-stop tidur gitu, sampai bener-bener ketiduran di atas meja gitu, kayak tidur bentar banget 5 menit terus bangun lagi kayak astagfirullah gitu, langsung menyesal. Pernah tuh 3 hari. Paling parah itu? Iya, paling parah. Kalau yang belakang ini belum ada, masih casual jam 2, jam 3 gitu. Oh justru kalau karena Ramadan ini kan kita kan harus sahur juga kan, jadi kadang kayak ini nih kayak apa ya, rapel gitu loh, kayak dari malam kan habis taraweh terus kerja gawe sampai pagi, sampai sahur terus habis itu tidur bangun lagi jam 6. Itu hariannya kayak gitu? Iya.
Anjir, fuck. Ya sebenarnya itu tergantung ke orang masing-masing sih, karena kalau aku tuh kalau gawe lama gitu kayak nggak cepet. Bukan perfeksionis, emang lama nggak bisa gambar Kak, tolong ya. Bukan perfeksionis, bukan. Saya mah yang penting kumpul, jujur. Serius. IPK man. Doakan saja ya. Itu ada yang nggak sih yang jago banget gitu? Ada, pasti ada. Ada ya. Terus itu gimana kehidupan mereka? Apa mereka santai-santai aja gitu ngerjain tugas yang kamu anggap berat gitu? Ada yang kayak gitu, tapi kadang ada tuh yang kayak dia tuh jago dan perfeksionis, tapi kayak yang penting yang penting ngumpulin tapi nggak harus sesuai deadline yang bagus gitu. Jadi kayak kadang yang jago itu malah mereka tuh suka nelat. Karena mereka maunya kan yang bagus sekalian, terus bisa dijadiin portofolio kan, gitu. Okay. Jadi ya nggak tahu kalau waktu tidurnya sih kayaknya hampir sama aja, paling nggak beda jauh juga. Karena emang tugasnya banyak banget. Berarti tadi sempat saya bahas tentang yang jago. Ada nggak yang saking nggak betahnya tekanan gitu sampai DO, sampai DO ada nggak? Enggak sih. Ada, bukan DO tapi dia mengundurkan diri. Kenapa tuh? Kalau nggak salah ya. Aduh, kalau ada yang FSD nonton mohon maaf ya kalau salah ini info. Kalau nggak salah tuh dulu pernah gibah sama teman-teman. Terus ada nih satu anak FSD angkatanku kan. Dia tuh lumayan jago sebenarnya karena nilainya tuh bener-bener bagus kan. Tapi dia tuh tiba-tiba pindah ke UPI jurusan DKV juga gitu. Dan aku nggak tahu kenapa itu alasannya apa, tapi rumornya kata teman-teman itu tuh karena dia udah nggak betah sama pressure-nya di ITB gitu. Soalnya kan sama aja kan, kayak cuma pindah ini doang. Ya siapa tahu dia orang tuanya di Setiabudi deket. Kak, Setiabudi sama ITB tuh nggak jauh. Nggak jauh. 15 menit. Oke. Capek. Berarti itu ya yang paling parah sampai keluar itu rumornya karena itu. Rumor, tapi ini belum pasti ya. Mohon maaf nih kalau ada yang salah, takut ada yang nonton. Kemarin yang waktu episode stand itu ada yang DO karena nggak DO sih, diturunin 1 tingkat gitu, dicutikan 1 tahun karena dia nyontek. Nah di kamu ada nggak yang joki gitu? Aku nggak bisa gambarin dong, bayar nih 200.000. Aku kurang tahu sih kalau joki ya. Kayak belum. Soalnya jujur menurut aku dosen ITB tuh penglihatannya bagus gitu, kayak dia bisa langsung tahu gitu. Bisa langsung tahu kalau kan gaya tangan gambar orang tuh beda-beda kan. Nah kalau misalkan joki tuh mungkin kelihatan, tapi nggak tahu sih kalau joki. Soalnya belum pernah dengar ada kasus joki gitu juga. Kasus joki pun ada. Bukan berarti nggak ada, mungkin ada. Mungkin kamu ya semoga aja nggak ada. Nggak ada. Cuma maksudnya belum sampai ke ranah yang kayak stand terus diturunin gitu, belum ada. Waktu itu aku ini ya flashback sebentar, aku main ke Bandung. Waktu itu hari libur sih, kesalahan saya. Terus saya mau masuk ITB. Ditanyain mau kemana, mau ke temen gitu kan. Aku kira mau ke temen langsung aja. Oh ya silakan Mas. Jurusan apa? Waduh langsung bingung saya, apa nih jurusannya gitu. Ditanya kelasnya ada nggak? Ditanya gitu, aku panik gitu kan, langsung aku telepon dia, jemput aku di gerbang, aku di strap satpam gitu kan. Dia nggak mau asu. Nggak bisa, soalnya bener-bener nggak bisa mau masuk, kan libur juga kan. Tapi harusnya aku bisa ini sih, melipir gitu, langsung masuk gitu. Sebenarnya ada jalan masuk melipir tuh ada, cuma aku nggak tahu itu kalau hari Minggu dijaga satpam atau enggak. Iya, gitulah. Cuma tetap aja kalau misalkan masuk. Soalnya kalau di Unpad itu masuk aja, nggak usah. Iya, di semua ini kan, semua univ kayak gitu. Peduli lindungi udah tidak berlaku, udah luntur. Print-printan peduli lindungi udah luntur. Udah tinggal masuk aja sih. Kalau masuk ke ITB tanpa ada kelas gitu tuh harus ngisi ini loh, buku kemarin. Terus aku nggak tahu kan. Parah banget. Terus aku lihat yang datang yang masuk itu ditanya mau kemana gitu, mau ke jurusan ini. Nah itu biasanya langsung bisa boleh tulis gitu. Jadi lain kali event hari Minggu. Lain kali kalau misal mau masuk ke sana ditanya jurusan, nyebutnya aja ngasal jurusan. Mau sini Pak, langsung catat. Lah kakak kemarin jawabnya apa? Waktu ditanya jurusan bingung, nggak tahu jurusan, panik gitu kan. Tapi biasanya habis ditanya jurusannya selalu nunjukin KTM-nya tuh kak. Kemarin nggak kebetulan, langsung nyatet aja. Mungkin satpamnya baik kali ya. Baik. Ada yang ketat banget yang harus nunjukin KTM, harus nunjukin jadwal kelas.
satu-satu. Anjir. Nggak tahu apa ya. Oke lah. Oke, itu tadi tentang FSRD. Sekarang masuk ke kehidupan ya, kehidupan sekitar di ITB. Oh gitu. Harga-harga kos-kosan, makan tadi udah cukup 6.000 dapat nasi ya. Patokannya itu nasi. Kos-kosan gimana nih? Kalau kos-kosan The Rit harganya berapa? Kalau kos-kosan yang mahal harganya berapa dan kamu di mana? Mahal tuh ada 3 jutaan ada tuh. Per apa? Per bulan ada. Beneran. Temanku ada yang 3 jutaan. Dan itu fasilitasnya ya sesuai fasilitas ya, kayak kamar dibersihin, laundry. Ada yang bersihin ya? Iya, laundry, ada TV gitu-gitu ya. Sesuai harganya sih menurutku kalau di sana mah. Kalau kamu di mana? Aku di paling murah malah. Justru kalau tiap kali ngomong kos-kosan pasti kosanku yang paling murah di antara teman-teman. Oh iya. Itu apa aja, harganya berapa dan di mana lokasinya? Harus alamat lengkap ini. Enggak, maksudnya lokasinya di jauh dari kampus kan biasanya murah, gitu. Deket dari kampus mahal. Aku dapat ini sih murah karena ada anak Temanggung juga yang di sana. Terus udah nemu itu duluan. Terus pas aku nanya, menarik gitu. Terus ke sana. Harganya sekitar 600 tapi tiap malam diganggu kuntilanak. Enggak. Enggak dong. Enggak, bagus kos-kosannya beneran. Itu kayak dapat dapat lemari gede, dapat meja belajar sama kursi, kasur, kamar mandi luar, dapat gas, dapat listrik, dapat wifi. Sama ibu kosnya tuh baik banget, bener deh. Kayak dia tuh kayak sering ngasih makanan gitu loh. Kadang ngasih rendang, ngasih sop buah gitu. Nutrisinya terjaga. Sama yang paling penting lingkungan kos-kosannya enak. Teman-temannya kayak udah kursa ya. Iya, udah satu senasib sepenanggungan gitu. Emang enak sih kalau sama teman kosan itu udah cocok, itu emang enak. Kalau sakit pun dijemuki. Iya, kemarin aku sempat sakit gara-gara vaksin kan. Terus kayak bener-bener ditanya udah makan belum gitu-gitu. Dibeliin makan biasanya. Pasti. Itu sih bukan berarti kos-kosannya itu meskipun harganya mahal tapi nggak kursa saling diam-diaman, justru malah lebih enak yang ini ya. Tergantung preferensi sih. Kalau aku kayak gitu. Kadang kita tuh kan kalau ke kosan nggak bawa semua barang kan, ada beberapa yang butuh. Nah kalau pinjem-pinjeman kalau nggak kenal kan nggak enak. Jadi semuanya harus beli. Nah mending kayak kos yang kayak udah gitu. Kos mahal tuh biasanya gitu tau. Kayak nggak kenal satu sama lain. Apalagi kalau apartemen. Nah bener banget. Kalau di Nangor itu apartemen sampingnya buat ngewe. Serius kan? Ini apa? Temanku itu ada nyewa apartemen, sering ramean gitu nongkrong di situ. Terus kalau malam itu kan ini tembus gitu suara dari samping gitu. Oh gitu. Ada yang anjir, sampai direkam. Itu apartemennya murah. Oh gimana? Mahal. Kok bisa bocor ya? Mungkin triplek itu apa ya? Buat asbes gitu. Apa namanya bahannya? Atau katanya saya. Nah, kayak gitulah. Gitulah kalau di Nangor mah. Hiburan dong, hiburan biar nggak sepi. Bebas aja sih kalau misalnya mau ngewe sampai kenceng sampai 5 kali sehari juga nggak apa-apa kalau di apartemen ya. Di apartemen. Kan di kos juga nggak apa-apa kalau mau. Tapi kan masih ada yang ngawasin gitu. Kalau di apartemen benar-benar udah terserah. Iya sih, benar. Kalau di kos-kosan masih ditanyain pasti kamu bawa teman cowok. Gitu ya. Mau apa? Langsung di strap kamu. Oke. Gitu. Biar obrolan kita tidak obrolan omong kosong. Bagi anak-anak SMA yang nonton. Waduh. Buat anak-anak SMA yang nonton. Kemarin Hilmi pesannya bagus banget. Nggak bisa nih. Dia tuh ngomongnya itu gimana tuh? Masuk stan itu gampang, tapi bertahannya yang susah. Ya, retweet aja gimana saya. Ya, teman-teman. Jadi, bukan gampang juga sih. Gimana nih? Semangat. Buat anak SMA, semangat doang mah. Tutor Zenius juga. Oh gitu. Apa ya kata ini apa closing statement? Ya, biar bermanfaat sedikit. Bentar, belum prepare ya teman-teman, kelihatan banget belum briefing. Aduh, kalau dari kakak gimana? Kalau aku sih yang dapat dipelajari dari obrolan sini, ya masuk ITB itu nggak harus bisa gambar sih, tapi yang penting imajinasinya itu udah punya modal imajinasinya dulu. Gitu. Oh gitu, iya. Nah gitu sih. Itu. Anjir. Jangan lupa subscribe. Terus sama kos-kosan, terkait kos-kosan tadi juga menarik juga, bahwa yang kursa itu
meskipun kos-kosannya kos-kosan the rate, tapi korsanya ada itu malah justru lebih seru gitu. Kalau misalnya ada bawa makanan dari kampung nih biasanya kan, bawa dari kampung oleh-oleh gitu terus bagi-bagi gitu, kayak seru aja gitu. Iya. Kalau misal tinggal di apartemen kayaknya nggak bakal ngerasain gitu sih. Lebih kesepian kali ya kalau di apartemen tuh. Sama ngewe. Iya benar. Kalau kesepian ngewe. Closing statement. Iya. Itu udah ya closing statement tadi Anda. Oh, kalau kesepian ngewe. Ya udah buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya udah, ini apa adanya aja. Silahkan komen. Mungkin saya punya teman-teman SMA yang sekarang udah kuliah di mana-mana atau mungkin udah kerja gitu. Bisa komentar mau request apa. Ya. Oke. Dadah. Dadah. Thank you. Pirang menit?